dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Salam, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Salam sehat semua, semoga kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari, kembali kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan hari ini dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Kita akan merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, yang menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami telah melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua hal penting yang ingin kita refleksikan pada hari ini. Yang pertama, untuk menjadi yang terbesar, dan yang kedua, untuk menjadi bagian dari karya Allah. Untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah, Yesus hari ini memberikan contoh dalam diri seorang anak. Seorang anak kecil mempunyai gambaran-gambaran yang bisa kita petik, yang bisa kita maknai dan bisa menjadi contoh dan teladan hidup kita. Walaupun tidak semua hal, ya, tetapi banyak hal yang bisa kita maknai dari kehidupan seorang anak kecil. Yang pertama, sikap mengandalkan. Anak kecil itu hidupnya tanpa keraguan, tanpa kekhawatiran, tanpa kecemasan. Ia tidak berpikir apakah ada makan atau tidak ada makan. Yang ia tahu, ia mengandalkan bapaknya, ia mengandalkan orang tuanya, tanpa khawatir. Sikap inilah yang mau Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan hidup kita. Yang berikut, anak-anak itu mempunyai sikap atau sifat ketulusan, polos, jujur, tidak neko-neko. Sifat-sifat ini harus dimiliki oleh kita semua. Untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi pewarta Tuhan, itu harus jujur, harus tulus untuk mengabdi kepada Allah, tulus untuk melayani Tuhan, tulus untuk mencintai Tuhan sebagai Sang Guru. Mungkin dua poin ini bisa menjadi renungan kita. Anak-anak tidak pernah berambisi untuk menjadi sesuatu yang besar. Makna dari kebesaran yang ingin Yesus sampaikan adalah sikap untuk melayani. Melayani dengan ketulusan, melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan sikap penyerahan diri secara total kepada Tuhan sebagai sumber dari segala berkat, sumber dari segala kasih, sumber dari segala harta
di dunia ini. Jangan sampai kita mengandalkan kebesaran kita oleh karena harta, oleh karena posisi jabatan, bukan. Tetapi dari sikap pelayanan yang didasarkan kepada sikap kerendahan hati, ketulusan, dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Poin yang kedua yang kita ingin renungkan adalah untuk menjadi pengikut Kristus yang siap untuk menyatakan karya-karya Allah. Tuhan, kami telah mencegah seseorang yang telah mengusir setan demi nama-Mu. Tentu nama Tuhan menjadi satu kekuatan. Banyak orang menggunakan nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Tetapi ingat, menggunakan nama Tuhan harus dengan tujuan mulia untuk menyatakan karya-karya Allah di dalam hidup. Menggunakan nama Tuhan artinya mau mewartakan tentang siapakah Tuhan. Menggunakan nama Tuhan berarti mau meneladani kehidupan Tuhan. Menggunakan nama Tuhan berarti untuk membawa kebaikan, cinta, kebahagiaan Allah dalam diri sesama. Saudara-saudari, Tuhan hadir dalam setiap atau dalam diri setiap pribadi-pribadi. Sebab tubuh kita, jiwa kita, diri kita telah menjadi bait Allah yang kudus. Sehingga setiap orang yang menampakkan kasih Allah di dalam kehidupan ini, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, ketika ia membawa Tuhan dalam karya hidup ini, ia sesungguhnya merupakan bagian dari saudara-saudari kita. Ia adalah bagian dari kerajaan Allah. Biarlah setiap orang menyatakan kasih Allah di dunia ini. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang mencintai, kasih yang membawa damai, kasih yang senantiasa membawa setiap orang dalam kesatuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.